Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Asmu dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Hari ini Kang Asmud sedang berada di air terjun yang ada di Kecamatan Pakenjeng. Ini tepatnya di kampung saya sendiri ya, Kampung Kibodas Rea. Ya. Ini suaranya mohon maaf agak terganggu karena ini suara air terjun yang begitu begitu besar ya, begitu deras ya. Ya, sahabat semuanya harus bersyukur karena hari ini kita masih bisa melihat pemandangan yang begitu hebat, pemandangan yang begitu luar biasa ya. Hari ini Kang Asbun sangat bersyukur karena masih bisa melangkahkan kaki ya, mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah ya. Ini adalah sebuah wahana yang sangat luar biasa, sangat istimewa ya, walaupun berada di kampung, walaupun berada di perkampungan yang mungkin perkampungan terpencil, perkampungan yang mungkin bisa dibilang Garut Selatan yang terpojok ya, nggak apa-apa ya. Tapi di kampung yang terpencil ini menyimpan sejuta pesona ya, menyimpan banyak sekali wahana-wahana yang bisa kita jadikan media untuk bersyukur kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu luar biasa hari ini saya bisa berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya. Sahabat yang mudah-mudahan hari ini yang lagi usaha dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, yang lagi sekolah yang mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, yang lagi ujian, yang lagi UAS, yang lagi apapun itu, ya mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah permudah, Allah perlancar, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin Allah ya rabbal alamin. Hari ini Kang Asbun ingin sedikit berbagi, sedikit bercerita kepada teman-teman semuanya, kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana yang begitu dahsyat. Saya sudah tadi pagi membaca tentang Ashabul Ukhdud. Apa yang dimaksud dengan Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud ini adalah kisah tentang penyihir ya. Jadi Ukhdud ini adalah penyihir, sihir-sihir yang akan memadamkan cahaya Allah, sihir-sihir yang akan menandingi cahaya Allah. Nauzubillahi min zalik ya. Tapi di sini saya mencoba mengupas sedikit ya cerita tentang Ashabul Ukhdud. Dimulai dengan pembicaraan ketika di sebuah istana yang ada di sebuah kerajaan ya. Ini adalah kerajaan yang murka terhadap Allah. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mempunyai kekuatan menandingi kekuatan Tuhan. Artinya dia disembah oleh seluruh rakyatnya karena dia adalah raja di suatu kerajaan ya. Maka di suatu istana terjadi sebuah pembicaraan yang berisi tentang bahwa ada penyihir di sebuah kerajaan tersebut. Penyihirnya itu sudah tua, sudah renta, sudah tidak lagi bisa menyihir ya. Kata si penyihir itu, "Wahai paduka raja, hamba telah tua, hamba telah melemah, kekuatan hamba sudah tidak lagi kuat. Maka izinkanlah hamba untuk meminta satu orang anak yang cerdas di kerajaan ini, supaya anak tersebut nanti bisa dijadikan penerus," kata si penyihir tersebut.
Penerus apa? Penerus yang akan melanjutkan sihir yang selama ini dia pergunakan. Untuk apa? Untuk kepentingan kerajaan. Si raja pun akhirnya menyetujui apa yang menjadi tawaran ataupun apa yang menjadi apa yang menjadi usulan si penyihir. Dan diperintahkanlah kepada para jajaran pengurus, para jajaran di kerajaan tersebut untuk mencari siapa? Mencari anak yang cerdas, anak yang paling cerdas, anak yang paling berpotensi, sehingga bisa menyerap ilmu penyihir si penyihir tua tersebut, ya. Dan pada akhirnya ketemu salah seorang anak yang luar biasa, cerdas sekali, cerdas. Dia masih muda dan sepertinya dia akan mampu menyerap ilmu sihir daripada penyihir tua tersebut, ya. Hingga pada akhirnya dia dipanggil oleh sang raja untuk menghadap sang raja, dan raja tersebut memerintahkan anak itu untuk mempelajari semua ilmu yang diajarkan oleh si penyihir tersebut, sehingga nanti anak tersebut bisa menjadi pelanjut kerajaan, sehingga anak tersebut menjadi anak yang kaya, anak yang bisa mengabulkan seluruh permintaan raja, ya. Nah, ini adalah Ashabul Ukhdud, ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, setelah itu anak itu mempelajari seluruh ilmu dari penyihir tersebut, dan dia langsung pergi ke rumah penyihir. Dan di perjalanan yang sangat begitu jauh, karena memakan waktu yang sangat lama, dan dia langsung berjalan, dia melewati beberapa gua, beberapa terowongan. Di sana di perjalanan itu dia menemukan ataupun mendengar sebuah fenomena. Jadi ada suara di dalam gua yang sampai dia terngiang-ngiang di kepalanya, terngiang-ngiang di telinganya. Apa yang dikumandangkan, apa yang disuarakan oleh kakek tua di dalam gua tersebut? Ternyata kakek tua itu berdoa, "Wahai zat yang kekal, wahai zat yang mengurus alam semesta, wahai zat yang menciptakan bumi dan langit." Itu terus-menerus diucapkan oleh sang kakek Syekh tua itu di dalam gua, sehingga anak kecil ataupun pemuda tersebut mendengar doa yang terus-menerus dipanjatkan oleh Syekh tua tersebut. Dan dia langsung berangkat, tidak memperdulikan, langsung berangkat ke rumah nenek si penyihir tua itu. Dan si penyihir tua itu kemudian memberikan ilmu-ilmu sihir kepada pemuda tersebut. Nah, kemudian anak tersebut menceritakan kejadian di tengah perjalanannya itu. Nah, di tengah perjalanannya itu, si anak tersebut menceritakan seluruh peristiwa, kejadian yang ia dengar, kejadian yang ia yang ia dengar di perjalanan, selama perjalanan. Dan ternyata si nenek ataupun si penyihir itu sangat shock, terkejut mendengar cerita si anak tersebut, ya. Mendengar suara tersebut, mendengar cerita tersebut. Kemudian si penyihir tersebut memarahi si pemuda tersebut, ya, dimarahi. "Kamu jangan tergoda oleh tipuan-tipuan seperti itu," kata si nenek tersebut, kata si penyihir itu. Ya, setelah diceritakan, dia pulang pergi, ya. Dan selalu saja di perjalanan ketika ia mau berangkat ke rumah penyihir itu, selalu saja suara tersebut, "Wahai zat yang maha kekal,
wahai zat yang mengurus alam semesta, wahai zat yang menciptakan bumi dan langit. Itu selalu terdengar oleh anaknya itu, oleh anak tersebut. Kenapa? Karena anak tersebut seperti ada hidayah dari Allah, ya. Sehingga anak tersebut penasaran. Pada suatu ketika penasaran dan ia langsung mendekati ataupun masuk ke dalam gua. Dan dia sedang melihat Syekh tua sedang memanjatkan doa, berzikir kepada Allah. Ya Allah, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha mengurus alam semesta, wahai zat yang maha mencipta bumi dan langit. Itu ia dengarkan dengan mata, dia dengan telinga, ya. Kemudian dia melihat dengan mata kepala sendiri. Begitu derai air mata keluar dari mata anak tersebut, dia langsung bertanya kepada si kakek, "Kek, apa yang sedang kakek lakukan?" Kemudian Syekh tua itu menjawab, "Kenapa kamu ada di sini?" kata si kakek. Ya, saya mendengar percakapan kakek dari jauh-jauh hari. Setiap kali saya melewati tempat ini, saya selalu mendengar kakek berdoa seperti itu. Berdoa terus-menerus seperti itu. Apa yang berada di pikiran kakek? Kata si kakek tersebut, si kakek memberikan pelajaran kepada si pemuda tersebut, dan si pemuda tersebut ternyata sedikit demi sedikit mempelajari apa yang dipelajari oleh si kakek, ya, diajarkan oleh si kakek. Dan pada akhirnya si kakek tersebut hanya bilang, "Kamu adalah hamba Allah, kamu adalah ciptaan Allah, maka tidak ada lagi tandingan selain Allah." Nah, si pemuda tersebut berpikir, berarti selama ini saya menyembah ciptaan Allah. Berarti selama ini dia menyembah ciptaan Allah, yaitu raja, ya. Nauzubillahi min zalik. Dan dia mulai berpikir, ternyata si kakek tersebut mengajarkan tentang ketauhidan kepada pemuda tersebut. Hingga akhirnya dia balik ke si penyihir itu, mempelajari ilmu penyihir itu, dan dia mulai bingung. Kenapa ini? Mana yang benar? Ya. Mana yang benar? Kata si pemuda tersebut. Nanti setelah itu si pemuda tersebut berpikir lagi, dan ada satu kejadian di mana orang-orang berdesak-desakan di tengah jalan karena melihat raksasa yang sedang menghalangi jalan. Nah, kemudian untuk menguji keimanannya, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, manakah yang paling benar? Manakah yang paling benar ajarannya? Apakah si penyihir itu ataukah si Syekh tua itu?" Ia berdoa kepada Allah. Dan dia mengambil satu kerikil. Jika kerikil ini mampu mengusir raksasa yang menghalangi jalan itu, maka Syekh tua itu adalah benar. Jika penyihir yang benar, maka si raksasa itu tidak akan lari. Ternyata ketika itu dilemparkanlah oleh anak tersebut, ternyata dengan seketika raksasa itu pun lari. Lari kemana? Lari menjauhi tempat tersebut. Dan dia mulai yakin bahwa kebenaran yang dibawa oleh Syekh tua itu ternyata mulai menginspirasi, mulai membuka pikirannya, mulai membuka logika anak tersebut. Dan setelah itu si anak tersebut datang kepada Syekh tua itu, dan dia menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan
yang selama ini Syekh tua itu ibadahi. Dan kemudian dia mempelajari seluruh, ya, dan dia juga tidak meninggalkan apa yang menjadi perintah sang raja. Ya, sang raja, dia menghadap kepada sang raja dan dia kemudian bercerita kepada sang raja bahwa dia harus menyeru kepada Allah, dia harus menyembah Allah karena selama ini dia telah menyembah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Raja tersebut semakin marah sekali mendengar seruan anak tersebut supaya menyembah Allah. Kenapa marah? Karena ada tandingannya, ada Tuhan selain dia. Ya. Nah, setelah itu kemudian satu fenomena yang sangat membingungkan sang raja. Dia punya sepupu yang buta, matanya buta, jadi tidak bisa melihat. Dia khawatir dengan keadaan sepupunya tersebut, walaupun sepupunya tersebut orang berharta, orang yang punya kekayaan yang luar biasa, tapi dia tidak bisa melihat. Ya, kebahagiaannya itu tidak bisa dilihat. Ya, ternyata dia mencari banyak tabib-tabib, banyak dokter-dokter yang semuanya tidak bisa mengobati buta tersebut, penyakit buta tersebut. Ya, nauzubillah. Ya, ternyata tidak bisa diobati hingga akhirnya apa? Akhirnya si tersebut mendengar mendengar berita gembira bahwa ada di satu tempat, di satu daerah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya. Dan akhirnya didatangilah oleh sang raja tersebut, oleh pengawal datang ke sebuah tempat. Ya. Ternyata yang ia datangi itu adalah Abdullah bin Tamir, pemuda penyihir tersebut. Jadi pemuda yang tadinya disuruh untuk menyihir, ternyata dia bisa mampu mengobati seluruh penyakit. Dan akhirnya Abdullah bin Tamir ataupun penyihir muda tersebut didatangi oleh sepupu sang raja tersebut, dan dia membawa harta yang begitu banyak sehingga dia ditawarkan, jika Anda mampu mengobati buta ini, kata si buta, sepupunya sang raja itu, jika Anda bisa mengobati buta ini, maka harta yang saya bawa di belakang ini milik Anda semua. Apa kata si pemuda? Si pemuda hanya bisa menjawab, ya Tuhan, saya tidak membutuhkan harta, saya tidak mau dibayar, karena yang menyembuhkan orang-orang di sini bukan saya. Saya hanya sebagai pelantara. Yang menyembuhkan dan yang membutakan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha kekal. Kata anak tersebut, saya bisa mengobati Anda, saya bisa menyembuhkan Anda atas kehendak Allah, tapi syaratnya satu. Kata si buta tersebut, apa syaratnya? Ya, syaratnya Anda harus beriman kepada Allah. Karena Allah yang menyembuhkan, Allah yang membuat manusia menjadi sembuh, Allah yang membuat manusia menjadi sakit. Maka dari sana si sepupu raja tersebut mengucapkan, saya beriman kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian seketika Abdullah bin Tamir, si pemuda penyihir itu, mengusap matanya, dan seketika dia bisa melihat dunia. Subhanallah. Begitu dahsyat keimanan dan ketakwaan, ya, ketika bisa mengobati penyakit-penyakit, ya, atas kehendaknya. Subhanallah sekali, ya. Dan setelah itu dia kembali ke raja, dan raja pun terkejut melihat
sepupunya yang tadinya buta bisa melihat dunia. Wah, kamu belajar di mana? Kamu berobat di mana? Kata si raja. Wahai raja, saya disembuhkan oleh Allah. Saya disembuhkan oleh Tuhan yang maha kekal, Tuhan yang maha menciptakan segalanya, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang mengurus bumi dan langit. Dan si raja pun marah. Hah? Ternyata selama ini ada yang menandingi kekuasaan si raja. Kemudian dipanggillah 3 orang. Yang pertama adalah si buta tersebut. Dikumpulkan si buta, kemudian si Abdullah bin Tamir, yaitu anak muda yang cerdas itu, yang jadi penyihir, ya, yang nantinya jadi penyihir. Dan kemudian yang ketiga adalah Syekh tua itu. Dikumpulkanlah dan ditangkap 3 orang tersebut dan akan dibakar dan akan dipenggal, ya, hukum penggal karena di kerajaan tersebut. Nah, ternyata berkumpullah 3 orang tersebut, berkumpul, ya, dikumpulkan, diikat, satu persatu dipenggal. Yang pertama adalah sepupunya sendiri. Kata si raja, dia bertanya kepada 3 orang tersebut, jika kalian mau menyembahku, maka kalian selamat. Jika kalian tidak mau menyembah selainku, ya, maka kalian akan dibelah menjadi 2. Yang pertama si buta. Si buta mau mempertahankan keimanannya, ingin mempertahankan keyakinannya, dia rela diapakan begitu saja. Ternyata setelah itu dia dipenggal dan terbelahlah menjadi 2. Syahidlah si buta tersebut, sepupunya raja sendiri. Yang kedua dipanggil Syekh tua. Syekh tua ternyata dia tidak mau kafir, dia tidak mau mengingkari Allah, dia tidak mau keluar daripada keimanannya, dia hanya ingin mempertahankan keimanannya. Dan akhirnya si Syekh tua itu dipenggal, terbelah menjadi 2, dia mati syahid. Yang ketiga Abdullah bin Tamir. Abdullah bin Tamir ini dia digergaji tidak bisa, dibelah, dipenggal kepalanya tidak bisa, tidak mempan, dipakai busur anak panah tidak bisa, dia tidak bisa mempan. Hanya satu, ya, hanya 1 orang tersebut yang tidak bisa diapa-apakan, mental semuanya, tidak ada yang bisa membunuh, ya, atas kehendak Allah. Si raja pun bingung, bagaimana ini cara membunuh anak tersebut, ya. Si anak tersebut kemudian menceritakan kepada sang raja, wahai raja yang zalim, Anda hanya bisa membunuh saya. Anda hanya bisa membunuh saya hanya dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kata si raja. Syaratnya ketika dikumpulkan masyarakat, kumpulkan masyarakat, kemudian bunuh saya dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak ini, Tuhan saya, kata si anak muda tersebut. Dia hanya akan terbunuh tatkala menyebut nama Allah. Kemudian sang raja pun menyetujui. Dikumpulkanlah masyarakat dari seluruh negeri itu. Dikumpulkanlah. Untuk apa? Untuk membunuh anak tersebut. Dia ambil busur panahnya itu. Ya, diambil busur panah. Kemudian diarahkan ke pemuda tersebut. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak ini. Ternyata seketika ditarik gitu ya panah tersebut, dan kemudian mengenai kening daripada anak tersebut, dan anak tersebut langsung mati. Anak tersebut mati syahid, ya. Dan seketika sang raja pun berpikir, kenapa ini
Anak yang yang begitu sulit untuk dibunuh, ternyata dengan menyebut kalimat Allah, dengan menyebut kalimat bismillah, ternyata bisa hancur, bisa mati seketika. Dan kemudian dengan secara tidak sadar masyarakat seluruh negerinya beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah karena tidak ada lagi yang maha kekal, tidak ada lagi yang mengurus alam semesta ini kecuali Allah. Semuanya beriman dan akhirnya si raja pun merasa merasa terpukul. Akhirnya sang raja tersebut berpikir hingga akhirnya dia beriman kepada Allah dan dia menyatakan keimanannya di hadapan seluruh masyarakat, ya, masyarakat ataupun yang dulunya sebagai hamba-hambanya, ya, kerajaan tersebut, dan akhirnya semua masyarakat dan kerajaan tersebut beriman kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu besar karunia Allah, begitu besar petunjuk Allah, hidayah Allah, maka jangan sia-siakan petunjuk dari Allah. Jangan sia-siakan apa yang menjadi hidayah dari Allah. Karena bisa jadi hidayah itu perlu dijemput, hidayah itu perlu kita ambil, perlu kita jadikan sebuah peta perjalanan yang bisa nanti menunjukkan kita ke jalannya, bisa nanti menunjukkan ke surganya. Sahabat semuanya yang dari rahmat Allah, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan hari ini mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini, detik ini, Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, Allah memberikan sebuah mukjizat, sebuah keajaiban yang sangat kita harapkan. Apalagi yang hari ini diterpa sebuah masalah, diterpa sebuah diuji keimanannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keyakinan yang kuat, keistiqomahan yang tegar. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan dunia akhirat, ya. Karena tiada tempat kita berharap kecuali kepada Allah. Karena kalau kata Sayyidina Ali, berharap kepada manusia itu tidak ada yang lebih pahit, ya, tidak ada sesuatu yang lebih pahit kecuali berharap kepada manusia, ya. Maka berharaplah kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, ceritakan kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, ceritakan kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku pengen ini, saya pengen ini. Silakan, bebas. Kita hanya sebagai orang atau sebagai hamba ciptaannya, maka mintalah kepada Allah, ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uzibu da'watid da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi, ya. Maka apapun yang saya sampaikan sebenarnya tidak ada manfaatnya. Apapun yang saya sampaikan sebenarnya tidak ada yang bermanfaat kecuali kita mengamalkannya hari ini. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share kepada semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.